Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seperti biasa, kita bertabaruk kepada kitab pengesabah, yaitu kitab Padoilus Syuhur. Pada malam hari ini kita mengambil keberkahannya daripada huruf nun. Huruf nun pada nama bulan ini adalah Robi Utsani. Nunnya itu adalah bermakna niat. Ya. Niat itu amalan hati. Niat. Kemarin saya sampaikan di Raudhoh Merah Putih Al Ihsan 2 yang di Bogor ya. Kadang-kadang amaliyah itu ruba amalin sogirin ya. Terkadang amal-amal kita perbuatan kecil tapi menjadi besar karena niatnya. Sebaliknya, terkadang amalan kita besar tapi menjadi kecil karena niatnya. Jadi niat itu adalah amalan batin. Saya sampaikan juga ketika itu ternyata amalan batin itu adalah marifat. Jadi amalan hati itu marifat. Semakin lama usia kita, semakin tua kita, amalia lahirnya semakin sedikit berkurang, amalia batinnya semakin bertambah. Tuh. Semakin lama kita bertoriko, semakin lama kita hidup di dunia ini, badan semakin tua, ya kekuatan semakin berkurang, amaliah lahiriahnya juga tentu semakin berkurang. Sehingga di dalam kitab Al-Hikam itu para salik seperti ini nih merindukan masa-masa ketika ia masih gagah melaksanakan amaliahnya. Ingin merindu berlimpahan cahaya-cahaya dari Allah itu. Nah, tadi itu ya, amaliah lahir itu lebih baik ya. Amaliah banyak ya lebih baik ya. Amaliah sedikit lahir, amaliah lahiriah sedikit lebih baik ya daripada amaliah sedikit dengan ma'rifat lebih baik daripada amaliah banyak tanpa ma'rifat. Tuh. Amaliah banyak tapi hati lupa kepada Allah. Lebih baik sedikit tapi hati penuh ingat kepada Allah. Nah, itulah pentingnya niat. Nah, begitu pentingnya niat, karena tanpa niat maka amalan badan tidak akan diterima, kata sahabat. Nabi bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, niatul mu'minin khairum min amalihi wa amalu munafiqi khairum min niatihi. Niat orang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Perbuatan orang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Beberapa waktu yang lalu pengasabah memaklumatkan sungguh sudah terlaksana niatul mu'min khairum min amali ketika ikhwan warakhwat sudah berniat berangkat ke ibu kota Jakarta untuk melaksanakan manakiban di Tugu Monas, tapi terhalang oleh sesuatu hal. Kata Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, kekuatan mukmin terletak pada hatinya, sedangkan kelemahannya ada pada jasmaninya. Sebaliknya, kekuatan orang munafik itu terletak pada jasmaninya, sedang kelemahannya ada pada hatinya. Ini maksudnya, orang beriman itu meskipun badannya terlihat lemah karena banyaknya mujahadah, tapi keyakinannya kuat, maka menghadapi apa saja berani. Ya. Badan tinggi, gede, kekar, tapi begitu ketemu musuh kabur. Ya. Nah, lebih baik badannya kerempeng, terlihat lesu gitu ya, pucat pasi, ya cekungan-cekungan mata, tapi ketika berjihad itu dengan keberanian, berani, nggak kabur gitu.
Tapi kalau orang munafik, meskipun badannya kuat tapi kayaknya lemah, maka mentalnya pun pengecut. Ya. Maka kita berhati-hati dengan orang yang bersifat munafik, pasti licik dan tidak mau ia berkorban. Kalau bisa kita yang jadi korbannya. Nauzubillahi min dzalik. Saya jadi teringat di medsosnya Pak Prabowo, presiden kita itu, ya, beliau mengutip uh, pidatonya beliau itu ya di PBB itu yang mendapatkan perhatian banyak negara dan pujian-pujian di seluruh dunia, gitu ya. Beliau menyampaikan perdamaian abadi, gitu kan. Tidak ada permusuhan, gitu. Sejawabnya saya jawabin di situ. Mungkin Pak Yai Ucup baca juga ya, karena kita sama-sama uh, apa namanya itu follower ya. Saya sampaikan di situ, ya saya setuju sekali. Tapi yang harus kita sadari, faktanya di dunia ini, ya, fakta di dunia, manusia itu berperang satu sama lain. Tidak semua, tapi faktanya memang begitu. Kenapa? Karena memang ada kepentingan masing-masing. Ya, itu dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang. Itu. Maka oleh karena itu tidak cukup hanya dengan kata-kata, ya, tapi tindakan yang nyata. Gitu. Saya sampaikan. Barusan saya baca tadi berita Spanyol dan Italia mengirimkan kapal perang mengawal bantuan ke Gaza. Itu tindakan nyata, gitu. Nah, jadi itu ya kita harus tegas terhadap yang memang keras kepala, saya bilang gitu, ya. Jadi tidak cukup tindakan nyata gitu. Kirim seperti Italia, Spanyol tuh hebat tuh ya. Dari negara NATO kirim bantuan dikawal sampai kapal perang. Yang macam-macam. Nah, ini tanggung jawab kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda, Ta'awwadhu billahi min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kamu kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Apa khusyuk orang munafik? Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika beliau ditanya tentang khusyuknya orang munafik, beliau menjawab, khusyukul badani nifakul qalbi. Khusyuknya badan, munafiknya hati. Terlihat khusyuk di badan gitu ya. Jasmaninya terlihat tapi hatinya munafik ya. Hati munafik itu berbeda antara hati, ucapan dan perbuatan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsara dzakarallahi faqad bari'a minan nifaq." Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka sungguh dia telah terbebas dari kemunafikan. Kenapa? Karena selalu zikir, ingat kepada Allah, semuanya ada pertanggungjawabannya. Ya, ada di hadapan Allah. Kenapa orang itu berbuat munafik? Lupa kepada Allah. Suka-suka dia. Lupa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna bi afwahihim walai yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Quran surat Ali Imran ayat 167. Kemudian Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa la wala yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang telah menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Ya. Mereka bermaksud riak, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Illa qalila. Sedikit sekali. Quran surah An-Nisa ayat 142. Itulah ciri-ciri di antara orang munafik. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebaliknya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana
wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Diriwayatkan di dalam kitab pengesabah menyampaikan dari Abu Hafsah, ya. Siapa Abu Hafsah? Beliau adalah salah satu ummul mukminin, ya, putrinya Sayyidina Umar Ibn Khattab, istri Rasulullah SAW yang keempat. Beliau istri yang solehah, penghafal Al-Quran, rajin puasa dan qiyamul lail. Ya. Tapi beliau ini juga dikenal istri Nabi yang pencemburu, ya, di samping Aisyah radhiyallahu anha juga yang pencemburu. Maka diriwayatkan dia pernah memprotes Nabi ketika istri Nabi SAW bernama Maria, seorang uh, waktu itu statusnya budak dari Mesir, ya, mendatangi Nabi di rumah Hafsah. Ketika itu peristiwa itu diceritakan oleh Hafsah kepada Aisyah. Kemudian keduanya memboikot Nabi SAW. Akibatnya kemudian Allah menurunkan ayat. In tatuba ilallahi faqad sogot kulubukuma. Wa in tazoharo alaihi fa inallahu huwa maulahu wa jibrilu wa solihul mu'minin. Wal malaikatu ba'da zalika zohir. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 4. Ya. Inilah juga menjadi dalil bahwa mursyid itu adalah penolong bagi murid-muridnya. Hadirin ikhwan walaupun kembali kepada sabda Sayyidina Umar. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan adalah hanya tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya. Barang siapa hijrahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya dicatat oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah sesuai dengan tujuan hijrahnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, niat itu penting sekali. Dan niat itu di dalam hati. Meski lapaznya kita salah, tapi hati kita benar, maka yang dinilai adalah hatinya. Sebab tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan niat untuk dilapazkan. Hanya saja kalau dilapazkan maka harus disertai dengan niat di dalam hati. Sebab niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Niat adalah mengerjakan segala sesuatu diiringi dengan perbuatan. Itu menurut uh, Imam Syafi'i, ya. Jadi kalau kita niat sholat itu, ya, niat itu semua ulama sepakat ada di dalam hati. Adapun menjaharkan, melapazkannya itu adalah untuk menuntun hati. Ya. Jadi ketika mengucap usolli, niatnya di dalam hati. Dan niat jatuh dalam hati itu nyambung dengan perbuatan. Ini salah satu mazhab yang kita yakini. Ada juga mazhab yang lain kalau mau ke musola niat dari rumah, ya di musola nggak perlu lagi niat. Itu kan udah niat. Tapi kalau Imam Syafi'i, niat dengan perbuatan harus nyambung. Ketika mengangkat tangan takbiratul ikhram, nah ketika itu juga, ya, bersambung, ya, sebelumnya itu adalah niat, jatuhnya niat dalam hati, ya. Nah, di dalam ini sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk rupamu, tetapi Ia melihat kepada hatimu. Karena hati tempat jatuhnya perhatian Allah, sedang jasad tempat jatuhnya perhatian makhluknya. Jadi Allah tuh hanya memandang hati kita, sementara badan kita ini dipandang oleh makhluk. Ya, wah itu keren sekali, ya. Tuh orangnya tinggi besar, ya, putih, gitu kan, rambutnya bergelombang, ya, macam-macam begitu, ya, kira-kira begitu. Itu dipandang oleh makhluk. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah.
Demikian pentingnya amalan hati, karena amalan jasad tidak diterima kecuali dengan sertai amalan hati. Oleh karena itu, dengan sifat kejebaran rohmaniyahnya, kemudian mursyid pengusaha abah dengan mudah memberikan talqin zikir ini kepada siapa saja yang mau, baik diminta maupun tidak diminta, agar banyak manusia selamat dari sifat kemunafikan yang melakukan perbuatan amal yang berbeda dengan hatinya. Akhir-akhir ini pengusaha abah sangat tegas sekali. Barusan ada maklumat juga untuk menegaskan ya bahwa pentingnya talqin zikir. Kalau sudah talqin zikir maka sudah masuk Islam ya. Itu pentingnya talqin zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh beliau, sesungguhnya agama itu mudah. Ya. Inad dina yusrun. Ya. Dan tidaklah seorang mempersulit agama kecuali dia sendiri akan dikalahkan. Semakin berat dan semakin sulit. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan dalil inilah maka pengesabah memudahkan untuk memberikan talqin zikir. Sekali lagi dimudahkan ya. Mudahnya mendapatkan dari zikir di Teken Surya itu dimudahkan, bukan dimurahkan kata pengesabah. Ya. Kemarin di Rodoh Merah Putih Prapanca itu Abah juga menyampaikan ya, mengalah bukan kalah gitu. Nah, tuh ya. Nanti juga sebentar lagi juga menang gitu kata pengusaha. Dimudahkan bukan dimurahkan. Maksudnya agar lebih banyak lagi umat manusia yang terselamatkan. Sabda Abah, kualitas kita terletak pada kuantitasnya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sabda beliau, tazawwajul wududal wuluda fa inni mukathirum bikumul umama. Nikahilah wanita pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Demikianlah khidmat ilmiah singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga kita senantiasa menjaga hati. Amalia lahir disertai dengan hati yang marifat kepada Allah Azza wa Jalla. Adanallahu wa ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.